Bab 1351, Kisah The Kilin Douluo, bagian 1. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut dan kebingungan diikuti dengan cepat. Karena dia sudah menjadi batas Douluo. Jika Kilin Douluo bersedia memberikan jasanya kepada kekaisaran, kekaisaran akan menyapu setiap kejahatan keji yang pernah dilakukannya di bawah permadani. Ini adalah sesuatu yang mereka yakini. Namun, dia tidak meminta kekaisaran untuk membantunya menyembunyikan apapun. Sebagai gantinya, dia kehilangan pertandingan ini dalam pertempuran 5 dewa dan sepertinya dia akan menyerah pada hidupnya juga. Pertempuran hari ini benar-benar menarik. Kilin Douluo dan Sekte Master Sekte Tang bertempur begitu sengit sehingga langit dan bumi tampak seperti mereka telah terbalik. Namun, para ahli sejati dengan basis budidaya judul Douluo dan di atas bisa melihat bahwa Tang Wulin masih sedikit jauh dari peringkat tertinggi. Jika Kilin Douluo benar-benar limit Douluo dan dia bertarung dengan basis kultivasi limit Douluo, Tang Wulin tidak mungkin cocok untuknya. Namun, dia sudah berada di ambang kematian. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan limit Douluo-nya. Kenapa dia melakukan ini? Semua orang termasuk Tang Wulin memiliki sejuta pertanyaan di benak mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi pada limit Douluo terbaik kedua ini di Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang membawanya ke pilihan ini? Dia kehilangan kemenangan dan bahkan bergegas menuju kematiannya sendiri. Ekspresi Tong Yu sangat masam. Tubuhnya benar-benar berwarna merah gelap sekarang. Sisik di seluruh tubuhnya ditutupi lapisan aura yang merusak. Namun, dia sepertinya tidak terganggu olehnya. Adegan pikirannya yang diproyeksikan mulai berubah. Salah satu adegan tiba-tiba membesar dan ditampilkan di depan penonton di Koliseum. Semua orang bisa memiliki pandangan yang jelas dan ini termasuk warga Star Luo Empire yang menonton pertempuran di televisi. Adegan berubah. Ada seorang anak laki-laki dan seorang gadis muda. Gadis itu sangat cantik. Meskipun usianya baru sekitar 7 atau 8 tahun. Ia langsing dan anggun. Dia mengenakan gaun putih dihiasi dengan bunga-bunga merah muda saat dia menari tersandung di antara rumput. Bocah lelaki itu berdiri di samping dan diam-diam mengawasinya. Meskipun dia masih sangat muda, tatapannya sangat lembut. Jika mereka melihat dari dekat, mereka bisa melihat jejak samar profil Tong Yu pada bocah itu. Gadis menari berhenti dan melambai pada anak laki-laki itu. Bocah kecil itu segera berlari dan memberinya handuk. Kemudian, dia mengambil air dan makanan dari ranselnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu juga. Suara nyaring Tong Yu terdengar pada saat ini. Dahulu kala, seorang anak lelaki jatuh cinta pada seorang gadis. Mereka berdua dari latar belakang yang sederhana. Gadis itu cantik sejak hari ia dilahirkan. Dia mulia dan anggun. Mungkin itu takdir. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, anak laki-laki itu mulai menyukai gadis kecil itu. Semua orang tahu bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri. Jika itu adalah orang biasa yang menceritakan kisah hidupnya, tidak banyak yang akan tertarik untuk mendengarkannya. Setidaknya, itu tidak akan 40% dari seluruh populasi Bintang Luo benua mendengarkannya. Namun, pada saat ini dalam pertempuran 5 dewa, ketika limit Douluo, limit hampir mati Douluo menceritakan kisah hidupnya melalui proyeksi pikiran. Keheningan sempurna menghampiri Koliseum. Semua orang diam mendengarkan. Apakah itu orang-orang yang membencinya atau tidak memiliki pengetahuan tentang dia? Mereka diam-diam mendengarkannya sekarang. Gadis kecil itu sangat cantik. Karena itu, ia dicintai oleh orang dewasa dan anak-anak. Bocah itu adalah salah satu dari mereka yang mencintainya. Dia cukup berani. Meskipun dia masih muda, dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia akan menyukainya seumur hidup. Pada waktu itu, gadis kecil itu dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah dengan seorang pahlawan besar ketika dia dewasa. Dia akan menikah dengan orang yang paling menakjubkan di dunia. Jadi, bocah lelaki itu menetapkan tujuannya sebagai orang yang paling menakjubkan di dunia. Dia bersumpah kepada gadis itu bahwa dia akan bekerja keras. Sebuah kisah seperti ini mungkin terjadi pada ribuan orang. Mungkin semua orang memiliki kenangan masa kecil yang serupa. Namun, ketika cerita seperti itu datang dari mulut seorang Douluo batas yang berdiri di puncak dunia,
Itu memberi pendengar perasaan yang sama sekali berbeda. Kisahnya terdengar mengejutkan. Sejak hari itu, bocah laki-laki itu mengikuti gadis kecil itu. Dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dengan cara apapun. Untuk mengantarnya ke sekolah. Dia akan bangun 1 jam lebih awal dan berlari ke rumahnya setiap hari. Pada usia mereka. Bahkan ketika orang tua mereka tahu. Mereka hanya akan mengabaikannya sambil tersenyum. Lagi pula, mereka masih muda. Namun, tidak ada yang mengerti betapa dia sangat mencintainya. Di matanya, dia adalah dewinya. Gadis itu berusia 8 tahun. Dan bocah lelaki itu berusia 9 tahun. Pemandangan proyeksi pikiran berubah diam-diam. Itu masih menunjukkan anak laki-laki itu. Dia duduk bersila di tempat tidur dengan raut wajah yang teguh. Setelah jiwa bela dirinya terbangun. Anak lelaki itu telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia segera tahu bahwa jiwa bela dirinya hanya anjing atribut bumi. Kekuatan jiwa bawaannya hanya di peringkat kedua dan dia tidak memiliki masa depan atau prospek lain dalam hal ini. Namun, bocah itu memiliki hati yang kuat. Ini karena dia memiliki satu keyakinan. Dia ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia tidak peduli apa. Ini adalah janjinya padanya. Ketika hari itu tiba, dia bisa menikahinya. Adegan berubah lagi. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu telah tumbuh sedikit. Bocah laki-laki itu tampak agak diam. Sementara gadis kecil itu tampak lebih cantik dari sebelumnya. Di sekelilingnya banyak rekan-rekannya dari kedua jenis kelamin. Bocah laki-laki itu hanya menatapnya dari kejauhan. Diam-diam. Gadis kecil itu sangat menarik sehingga kemanapun dia pergi. Dia selalu menjadi titik fokus semua orang di sana. Bocah kecil itu puas hanya dengan melihatnya setiap hari. Di sisi lain, gadis kecil itu masih dengan arogan memerintahkannya berkeliling. Beberapa teman mereka bahkan mengatakan bahwa dia seperti anjing rendahan yang mengikutinya. Namun, dia bertahan dengan sukarela seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Selama dia senang dengan itu, ketika dia bahagia, dia akan mengundang dia untuk bermain bersama. Ketika dia tidak bahagia, dia memukulnya dan berteriak padanya. Seolah dia adalah karung tinju. Namun, bocah lelaki itu tidak pernah marah padanya. Ini karena dalam hati bocah itu, dia masih menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya pada akhirnya. Saat itu, keluarga bocah itu tidak kaya. Dia menabung uang makan siangnya untuk membeli gadis kecil itu apa yang diinginkannya. Dia akan makan makanan termurah. Anak laki-laki kecil di tempat kejadian tampak kurus dan kurus. Dia bahkan sedikit lebih pendek daripada gadis kecil itu. Gadis kecil itu penuh dengan masa muda. Sementara anak laki-laki itu muram. Pemandangan berubah ke gerbang depan sebuah akademi. Gadis kecil itu berlari ke akademi dengan gembira. Bocah laki-laki itu mengikuti di belakangnya. Tetapi ia mengenakan pakaian compang camping. Dengan upayanya yang tak kenal lelah. Bocah kecil itu akhirnya berhasil lulus ujian masuk ke akademi yang ingin didaftarkan gadis kecil itu. Namun, dia hanya bisa mendaftar sebagai siswa pelatihan. Dia diizinkan untuk belajar di akademi dengan imbalan jasanya dalam berbagai pekerjaan yang akan diberikan akademi kepadanya. Namun, bocah lelaki itu masih merasa bahwa dia selangkah lebih dekat dengan kesuksesan. Hari-hari berlalu. Anak laki-laki dan perempuan kecil tumbuh. Tak lama kemudian, mereka memasuki masa muda mereka. Gadis kecil itu tumbuh lebih cantik sementara bocah itu masih tampak kusam. Juga, dia mulai menemukan dengan ketakutan bahwa sekelompok pengagum mulai berkerumun di sekitar gadis itu. Duo dalam adegan itu berusia pertengahan remaja. Anak laki-laki jangkung dan tampan mengelilingi gadis itu sementara bocah laki-laki itu melihat dari dekat dengan kepalan tangan yang terkepal. Dia masih memegang tas gadis kecil itu untuknya. Saat dia berbicara, senyum tipis merayap ke wajah Tong Yu saat dia berdiri di sana. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Saat ini, praktis seluruh kekaisaran Luo Bintang sedang menonton ingatannya dan mendengarkan narasinya. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak berniat memotongnya saat ini. Ini adalah keinginan dari limit Dou Luo. Itu mungkin bahkan keinginan terakhirnya. Terlepas dari bagaimana cerita ini akan berakhir.
dia akan membiarkannya selesai untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Bocah lelaki itu diam-diam menantang pengagum gadis kecil itu berkali-kali. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli, dia tidak peduli. Dia memiliki moniker lain sejak saat itu, anjing gila. Namun, yang membuat hatinya hancur adalah bahwa gadis kecil itu dengan marah mengatakan kepadanya suatu hari bahwa dia membencinya karena dia telah menyebabkannya kehilangan teman-temannya dan tidak ada yang ingin bermain dengannya. Bocah lelaki itu memberitahu dia bahwa dia hanya ingin melindunginya. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya akan mengikuti perintahnya. Dia tidak ingin wanita itu memberinya bahu dingin. Sejak hari itu, bocah itu menjadi lebih pendiam. Dan dia berkultivasi lebih keras lagi. Namun, bakat alaminya ternyata terlalu lemah. Dengan bertambahnya usia mereka, kekuatan gadis itu telah lama melampaui kekuatannya sementara ia secara bertahap tersingkir di antara teman-temannya. Bab 1352, Kisah Kilindou-Luo, bagian 2. Namun, dia tidak menyerah. Dia bekerja keras seperti biasanya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan bekerja keras untuk mengejar mimpinya, dia akhirnya akan berhasil. Ketika hari itu tiba, dia berhenti tiba-tiba ketika dia mengatakan ini. Bahkan ketika tubuhnya terluka parah, dia masih bisa berdiri dengan punggung lurus. Namun, dia gemetaran saat ini. Adegan berubah lagi. Gadis kecil yang cantik itu sekarang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria tampan yang besar dan tinggi. Seorang wanita menikah tua yang keriput berdiri di depan mereka. Mereka sedang mengobrol, tetapi suara mereka nyaris tidak terdengar. Anak laki-laki itu juga setua dia. Dia melihat mereka dari sudut yang tidak signifikan. Pada waktu itu, ibu anak laki-laki itu tahu betapa putranya sangat mencintai gadis kecil itu. Dia juga menyetujui mereka. Dia telah mencoba membujuk putranya dengan mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Tetapi anak lelaki kecil itu tidak mau mendengarkan. Hari ini, ibu anak laki-laki itu tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Dia bertemu gadis kecil di jalanan. Dia hanya memberitahu gadis kecil itu bahwa jika dia tidak punya perasaan terhadap bocah itu, dia memintanya untuk langsung memberitahunya dan menolaknya. Namun, dia juga memintanya untuk tidak menyakitinya. Sebagai seorang ibu, itu adalah harapan terbesarnya. Dia hanya berharap putranya tumbuh sehat dan bahagia. Namun, mungkin itu karena dia baru saja menemukan anak laki-laki yang dicintainya. Gadis kecil itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Dia memberitahu ibu anak laki-laki itu bahwa dia selalu memperlakukan anak laki-laki itu sebagai pengikut. Seekor anjing. Bocah lelaki itu yang menempel padanya seperti plester karena sikapnya yang terlalu percaya diri. Dia tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik daripada membiarkan bocah itu meninggalkannya sendirian. Dia berjalan pergi setelah mengatakan ini. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan pacarnya. Ibu anak kecil itu berdiri di sana dan menangis. Adegan berubah saat dia menceritakan. Ini memacu emosi semua orang juga. Kisahnya tidak terdengar seperti kisah Kilindou-Luo. Kisahnya sederhana dan murni. Tetapi pada saat yang sama penuh dengan kesedihan. Bocah kecil itu berlari dengan liar. Kemudian pada hari itu, hujan lebat turun ke atas tempat itu. Hujan sangat deras sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Namun, dia terus berlari. Dalam hati gadis kecil itu, dia benar-benar hanya seekor anjing. Sesuatu yang berharga di hatinya tampaknya telah hancur. Diri mudanya juga hancur. Di usianya yang masih muda, ia dipenuhi dengan dorongan hati. Dia merasa bahwa dia adalah pecundang yang telah membuat malu keluarganya. Dia kehilangan semua harapan untuk hidup di dunia ini. Dia membeli racun dan meminumnya di bawah dorongan hati. Wajah Kilindou-Luo basah oleh air mata. Meskipun sudah lama sejak semua itu terjadi, dia masih akan dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa ketika dia memikirkan hal itu. Tang Wulin dengan penuh perhatian menatapnya di dekatnya. Saat dia mendengarkan ceritanya, Tang Wulin bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dalam hal hubungan, pengalamannya tidak sekasar pengalamannya. Namun, bertahun-tahun yang lalu,
Jiwa bela diri yang dia bangun juga tidak berguna. Bahkan arwah-arwahnya pun cacat. Dia secara alami mengerti bahwa ketika seseorang yang tidak berbakat ingin tumbuh menjadi seorang ahli, mereka harus melakukan lebih banyak upaya daripada yang lain. Sekarang, sepertinya Tong Yu telah melakukan upaya lebih dari dia. Si kecil tidak mati, tetapi dia menjadi monster. Sisik tumbuh di tubuhnya. Dia tidak tampan sejak awal. Dan penampilan barunya semakin membuat orang lain jijik. Bahkan anggota keluarganya pingsan saat melihatnya. Saat itu, sikapnya mulai berubah. Dia mulai membenci dunia dan caranya. Pada hari itu, dia bertemu gadis kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Adegan berubah. Ketika gadis kecil itu melihat anak laki-laki itu, ekspresi wajahnya jelas ketakutan. Dia takut dengan penampilannya yang bersisik. Bocah lelaki itu bertanya padanya apakah dia pernah menyukainya. Meski hanya sedikit. Meskipun gadis kecil itu sedikit takut pada penampilannya, dia dengan cepat ingat bahwa dia yang lebih kuat di antara mereka dan dia tidak perlu takut. Karena itu, dia dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menyukainya. Dia juga memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia jijik dengan penampilannya. Bocah lelaki itu menyerah pada cintanya yang tak terbalas. Pada saat itu, dia benar-benar menyerah. Untuk seseorang yang sudah mati sekali sebelumnya. Sikapnya berubah setelah dia mengalami rasa sakit itu. Dia dengan sedih mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada segala hal di masa mudanya juga. Namun, ia memiliki gagasan keras kepala di dalam hatinya. Suatu hari, dia akan kembali. Dia akan berdiri di hadapannya dan membuktikan kepadanya bahwa dia bisa menjadi ahli dan bahwa pilihannya salah. Dengan sikap ini, anak lelaki kecil itu melanjutkan untuk menerima pendidikan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dia hanya pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya berharap bahwa dia akan kembali ketika dia dapat membuktikan kekuatannya sendiri dan yang lain akhirnya akan melihatnya dengan mata yang berbeda. Dia pergi dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali sampai dia membuat tanda. Pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya telah mengalami beberapa perubahan bertahap tanpa dia sadari. Itu kemudian dikenal sebagai mutasi jiwa bela dirinya. Akhirnya, dia datang ke tempat mimpinya. Untuk memasuki Monster Academy, dia telah berusaha keras. Akhirnya, salah satu guru memperhatikannya dan membawanya masuk. Sejak saat itu, nasibnya tampaknya telah berubah. Dengan jiwanya yang bermutasi, kecepatan kultivasinya dapat digambarkan sebagai kilat cepat. Sebelumnya, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang telah dia lakukan, dia bahkan tidak bisa meningkatkan basis budidayanya hingga setengah peringkat. Tetapi sekarang rasanya seolah-olah dia dapat mencapainya tanpa banyak usaha. Dia membaik dengan kecepatan yang terlihat setiap hari. Dia sangat senang. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke sisi gadis kecil itu setelah menjadi cukup kuat, dia akan dapat melihat ekspresi penyesalannya. Oleh karena itu, meskipun bakat alaminya cukup baik saat itu, dia masih bekerja sangat keras. Dia belajar dari semua orang di sekitarnya dan belajar kebajikan mereka. Dia terus melatih dirinya sendiri sehingga dia menjadi lebih kuat. Basis budidayanya meningkat dari hari ke hari. Dalam 10 tahun, ia secara bertahap mengembangkan dari cincin Soul Grandmaster yang kurang dari 3 cincinnya menjadi kekuatan yang dekat dengan peringkat judul Douluo. Jiwa bela dirinya juga telah berubah menjadi binatang ilahi setelah transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, ia memilih untuk berkultivasi di pengasingan. Dia telah memutuskan untuk kembali dan mencari gadis kecil itu setelah dia menyimpulkan kultivasinya. Dia akan berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang ahli dan pasti akan menjadi pria yang berdiri di puncak dunia di masa depan. Pada saat itu, bocah kecil itu tidak dipenuhi dengan banyak harapan. Sebaliknya, dia hanya berharap untuk mendapatkan kehormatannya. Mungkin kerja kerasnya telah mendapatkan bantuan dari surga. Dia berhasil memasuki meditasi mendalam selama meditasinya yang terpencil. Meditasinya yang dalam berlanjut untuk waktu yang lama. Seperti tidur panjang. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia tidak hanya mencapai pangkat judul Douluo.
Dia telah mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih kaya dari itu. Ketika ia memperoleh keterampilan jiwa ke-9, basis budidayanya langsung menembus atap. Dia berhasil menembus peringkat Hyper Douluo dalam sekali jalan. Dia sepertinya telah menjadi Hyper Douluo. Pada saat itu, dia sudah menjadi orang yang paling kuat di antara generasi muda Monster Academy. Tidak ada yang sekuat dia. Saat ini, mata Qilin Douluo dipenuhi dengan kesombongan. Kebanggaan ini miliknya. Dia telah memperoleh hasil setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya dengan bersemangat dan memutuskan untuk pulang. Dia ingin bertemu dengan gadis kecil itu dan mengunjungi keluarganya juga. Meskipun penampilannya masih mengerikan, dia sudah ditunjuk sebagai guru Monster Academy pada waktu itu. Dia memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan dihormati. Dia memiliki penghasilan yang dia tidak perlu khawatir tentang uang. Bab 1353, Kisah Qilin Douluo, Bagian 3. 10 tahun telah berlalu. Dia tiba-tiba merindukan rumah dan ibunya. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Jadi, dia tinggal bersama ibunya. Ketika dia memulai perjalanan pulang ke rumah, dia merasa bersalah atas ibunya. Kembali pada awalnya ketika dia masih kecil semua bersisik. Ibunya memarahinya setelah mengetahui bahwa itu disebabkan oleh konsumsi racunnya. Di sisi lain, dia sangat menyesal telah memarahinya begitu parah. Meskipun demikian, dia tidak mengerti pada saat itu. Dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia kemudian meninggalkannya selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah anak yang tidak berbakti yang sangat dia sesali. Dia bersumpah bahwa dia akan memberi ibunya kehidupan yang baik ketika dia kembali. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada gadis itu, dia akan membawa ibunya ketika dia kembali ke akademi sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia. Bocah itu gelisah ketika dia akhirnya tiba di rumah. Dia tidak tahu apakah ibunya sudah melupakannya setelah lama absen. Dia khawatir apakah ibunya akan memaafkannya. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan ibunya berada dalam kondisi seperti itu ketika dia akhirnya bertemu ibunya. Adegan berubah sekali lagi. Itu adalah kamar sederhana dengan ranjang sakit dan seorang wanita tua yang sakit berbaring di atasnya. Tampaknya lebih mengerikan karena dia kehilangan kedua kakinya. Wajahnya pucat seperti lilin kuning. Dan dia masih hidup pada napas terakhirnya. Qilin Douluo terisak saat ini. Ketika bocah itu melihat ibunya, dia sudah kehilangan penglihatannya dan kakinya. Dia berada di ambang napas terakhirnya. Dia bertahan dalam kondisi yang sangat lemah selama 3 tahun. Bergantung pada secercah harapan terakhir untuk melihat putranya kembali di sisinya. Untuk akhirnya menyentuh wajahnya. Dan mendengarkan suaranya. Ibu, tahukah kamu betapa menyesalnya aku pada saat itu? Apakah Anda tahu jika saya dapat memiliki kesempatan lain? Saya tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Aku hanya ingin bersamamu, Ibu. Aku yang paling mengecewakanmu di dunia ini. Pada titik ini, Qilin Douluo Tongyu berlutut di tanah untuk melakukan beberapa kowtow yang berat. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis lagi. Adegan kematian orang tua angkatnya melintas di benaknya tanpa sadar. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memutar kepalanya ke samping. Dia tidak memiliki keberanian untuk melihat pemandangan lagi karena takut bahwa dia akan kehilangan kendali emosinya. Sebagian besar audiens dipengaruhi oleh kesedihannya. Untuk seorang anak kecil, orang yang paling diandalkan oleh seorang anak biasanya adalah sang ibu. Seiring bertambahnya usia anak, ketergantungan anak pada ibu akan berkurang sampai dia secara bertahap mengabaikan perasaan sang ibu. Meskipun demikian, orang yang benar-benar mencintaimu di dunia ini akan selalu menjadi ibumu. Pada saat ini, semua orang memikirkan ibu mereka sendiri setelah mendengarkan narasi Tongyu. Bahkan mata Kaisar Dai Tianling merah. Ibu bertanya, apakah kamu akhirnya pulang? Aku tidak bisa melihatmu. Anak laki-laki itu bertanya, apa yang terjadi pada kakimu? Bagaimana dengan matamu? Ibunya berbicara dengan tenang. Mataku buta karena terlalu banyak menangis. Kakiku patah karena seseorang memukuliku. Lupakan semua itu. Sekarang kamu sudah kembali. Bocah itu bertanya kepada ibunya tentang orang yang memukulnya dan kakinya patah.
Tetapi ibunya menolak untuk menjawab. Dia hanya berharap dia bisa tinggal di sisinya dan tidak meninggalkannya lagi. Bocah itu berjanji padanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tinggal di sisi ibunya. Kondisi fisik ibunya lebih buruk dari yang dia kira. Kembalinya dia telah memenuhi keinginan ibunya yang sekarat. 3 hari kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itu, bocah itu mengalami gangguan emosi. Dia kehilangan kendali emosinya. Dia tidak menyangka kembalinya dia akan menjadi saat terakhir dia melihat ibunya hidup-hidup. Selama 3 hari, ibunya memberitahu dia bahwa dia selalu mencintainya. Dia memarahi dan memukulnya karena dia bertindak bodoh. Sungguh konyol bunuh diri untuk wanita itu. Dia menyesali tindakannya selama lebih dari 10 tahun. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak memarahi putranya ketika dia paling membutuhkan pemahamannya. Akibatnya, dia membayar harga seumur hidup. Dia dengan damai mengubur ibunya. Tetapi dia menderita kesakitan. Dia tinggal di kamar selama sebulan penuh. Dia berharap dia bisa, setidaknya, menjaga aura terakhir ibunya. Sebulan kemudian, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya. Dia tiba-tiba teringat kaki ibunya. Ibunya meninggal karena dia tidak pulih setelah kakinya patah karena matinya esensi darahnya. Ibunya menyebutkan bahwa kakinya patah oleh seseorang. Dia tidak akan mati jika bukan karena seseorang menyakitinya. Kalau tidak, dia tidak akan menderita sampai kematiannya. Karena itu, bocah itu mulai menyelidiki untuk mencari orang yang telah melukai ibunya. Dari petunjuk yang dia kumpulkan dari tetangga ibunya dan orang-orang di sekitarnya, dia menemukan fakta yang hampir tidak bisa dipercaya. Orang yang mematahkan kaki ibunya adalah gadis yang ia cintai. Dia adalah orang yang dia rela memberikan segalanya untuk. Ternyata setelah kehilangan putranya, sang ibu telah bertemu dengannya dalam banyak kesempatan. Dia berharap untuk mengetahui keberadaan putranya dari gadis itu. Sebaliknya, gadis itu memarahi ibunya dengan marah. Ini terjadi berulang kali. Berulang kali. Dia tidak bisa dihilangkan dari ibu yang penuh amarah ini. Akhirnya, dia mematahkan kakinya dan membiarkannya mati di hutan belantara. Jika bukan karena orang yang lewat yang menemukan dia, ibunya akan mati. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu dia kembali. Bocah itu tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang disayangkan. Tidak heran dia menolak memberitahu dia apa yang terjadi. Dia tidak ingin bocah itu berpikir bahwa itu adalah kesalahannya yang menyebabkan kematiannya. Jika anak itu tidak jatuh cinta sejak awal, tragedi itu tidak akan terjadi. Jika bukan karena kepergiannya yang tiba-tiba, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat yang sama ia dilanda kesakitan yang menyakitkan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia juga menemukan bahwa gadis itu menikah dengan keluarga kaya. Gadis itu memiliki seorang putra berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia bertindak dingin dan terlepas ketika bertemu lagi dengannya. Dia memalingkannya dan mengatakan bahwa dia akan menakuti anaknya. Dia kemudian menanyainya, "Kamu seorang ibu sekarang. Bagaimana Anda bisa melakukan apa yang Anda lakukan pada ibu saya? Kenapa kamu harus melukainya?" Dia tidak mengharapkan tanggapan kejamnya. "Jadi, ternyata ibumu masih hidup. Saya pikir dia sudah mati. Dia sama sepertimu. Hama yang menjengkelkan. Itu sebabnya saya patah kakinya. Jadi dia tidak akan membuat saya kesulitan lagi." Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya ketika dia berdiri menghadap gadis yang telah menyerang ibunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi Hyper Douluo. Namun, dia tidak berharap bahwa ketika dia mengekspos basis kultivasinya, itu untuk membalas dendam. Putra gadis itu disingkirkan. Dia mematahkan kaki gadis itu dan bertanya padanya dengan air mata mengalir di wajahnya. "Apakah kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan?" Namun, gadis itu menjawab mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Meskipun sekarang dia kuat, dia telah menjadi anjing gila yang mengerikan. Bocah itu pergi. Dia tidak membunuhnya karena dia tidak membunuh ibunya. Mungkin itu kehendak Tuhan. Namun, keberuntungan tidak ada di pihak gadis itu. Dia meninggal karena kehilangan darah sebelum ada yang berhasil menyelamatkannya. Selama ini, putranya menyaksikan semua yang terjadi. Kebenaran dan kenyataan berada di luar imajinasi siapapun.
Orang-orang yang membenci Qilin Douluo dengan pahit dan mengutuknya dengan amarah sekarang merasakan benjolan di tenggorokan mereka. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan mereka lakukan kepada Anda. Apakah mereka dapat menahan diri jika menghadapi situasi yang sama? Apakah mereka bisa menghentikan diri dari pembalasan? Tong Yu menarik napas dalam-dalam. Bocah itu menyerahkan dirinya dengan sukarela. Dia tidak ingin mempermalukan akademi dan gurunya. Pada saat itu, dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia tidak terikat pada apapun di dunia ini. Dia hanya berharap untuk meninggalkan dunia kotor ini. Segala sesuatu di masa lalu mirip dengan awan dan kabut. Hidup dan mati tidak ada artinya baginya lagi. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia adalah anak yang kehilangan ibunya, tetapi dia telah membuat anak lain kehilangan ibunya. Anak itu dijadikan saksi kematian ibunya sendiri. Di mata anak yang dipenuhi dengan permusuhan, dia adalah musuh yang membunuh ibu anak itu. Dia hanya bisa memohon kematian. Kematian membayar semua hutang. Setidaknya, tidak perlu baginya untuk menderita rasa sakit dunia ini lagi. Dia hanya ingin meninggalkan dunia ini. Mungkin semuanya akan kembali menjadi ketiadaan. Bab 1354, 5 elemen mutiara Qilin. Guru datang membantunya. Selanjutnya, ia hidup di bawah perlindungan gurunya. Dia dilucuti armor pertempuran 3 kata. Dan dia kembali ke akademi. Dia dipenjara meskipun dia tidak ingin terus hidup. Dia merasa tidak ada artinya untuk hidup. Namun, dia menyadari dia memiliki 2 keinginan lagi yang belum dia penuhi ketika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia ingat gadis itu pernah berkata bahwa kekasih masa depannya adalah seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Dia ingin menjadi orang di puncak meskipun fakta dia tidak lagi ada. Dia ingin membuktikan padanya bahwa dia membuat pilihan yang salah pada awalnya. Dia yakin memenuhi keinginannya. Maka, ia mulai berkultivasi dengan susah payah sejak hari itu dan seterusnya. 20 tahun berlalu dan dia akhirnya mencapainya. Dia telah menerobos ke dunia itu. Hari ini, dia berdiri di sini. Awalnya, dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk negaranya. Sayang sekali ia tidak bisa memenuhi keinginannya pada akhirnya. Namun, itu karena dia memiliki keinginan yang bahkan lebih penting hari ini, yaitu untuk menebus kejahatannya. Nak, aku ingin tahu apakah kamu menonton pertempuran 5 dewa sekarang. Anda harus berusia lebih dari 30 tahun sekarang. Saya adalah orang yang membunuh ibumu. Ini salah saya dan saya di sini untuk menebus kejahatan saya sebelum Anda. Hari ini, pembunuh ibumu akan mati. Saya harap Anda akan melepaskan semua permusuhan di hati Anda. Untuk menebus kesalahan saya terhadap Anda. Saya akan meninggalkan barang paling klasik dari kultivasi seumur hidup saya untuk Anda. Saya harap ini akan menjadi obat untuk rasa sakit Anda selama ini. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya karena hubungan kami tidak dapat didamaikan. Namun, satu-satunya harapan saya adalah agar Anda hidup bebas dari permusuhan. Pergi mencari kebahagiaan Anda. Saat dia berbicara, Tong Yu membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya 5 warna. Itu adalah mutiara 5 warna yang berubah menjadi aliran lampu merah sebelum terbang menuju Enchi. Enchi mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Wajahnya langsung diperkaya. Namun kulitnya sangat tidak menyenangkan. Itu adalah 5 elemen mutiara Qilin dengan esensi pekat dari judul Douluo ini yang telah dipupuk hingga tingkat limit Douluo. Justru karena dia telah menyempurnakan 5 elemen mutiara Qilin sehingga dia tampaknya tidak mencapai peringkat Hyper Douluo dalam pertempuran hari ini. Karena alasan inilah ia gagal memblokir serangan Tanggulin. Dia benar-benar kelelahan pada saat ini. Guru, saya minta maaf. Saya membutuhkan kesempatan hari ini untuk memberitahu semua orang di Kekaisaran bahwa Akademi belum memberi saya favoritisme. Saya ingin semua orang tahu kebenaran masalah ini. Reputasi Akademi tidak boleh ternoda karena aku. Sudah 27 tahun sejak kejadian itu. Dan keinginan hatiku telah terpenuhi. Saya telah menebus kejahatan yang telah saya lakukan dan membersihkan nama Akademi dalam prosesnya. Tong Yu tidak memiliki penyesalan lain dalam hidupnya lagi. Dia duduk bersila ketika selesai berbicara. Sinar destruktif pada tubuhnya tiba-tiba melemah ketika auranya lenyap sepenuhnya.
Itu adalah putaran ketiga dalam pertempuran 5 dewa. Dan Tang Wulin muncul sebagai pemenang. Lawannya, Qilin Douluo Tong Yu telah meninggal. Seluruh kekaisaran terpana. Karena ia telah memenangkan 3 putaran dari 5. Tang Wulin akan dianggap telah mencapai kemenangan terakhir dalam pertempuran 5 dewa. Dia telah mengalahkan seluruh kekaisaran bintang Luo dan membuat semua orang kaget. Namun, aturan itu menyatakan bahwa ia harus memenangkan semua 5 putaran. Dalam pandangan para murid Sekte Tang, guru sekte mereka telah menetapkan dirinya sebagai tak terkalahkan saat ini. Apa yang bisa menjadi hal terburuk yang terjadi jika Star Luo Empire memenangkan 2 putaran terakhir? Tidak ada yang bersorak keras setelah putaran ketiga kompetisi berakhir karena semua orang kewalahan. Tidak ada yang menduga limit Douluo akan memilih untuk meninggalkan dunia ini sedemikian rupa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Setiap kehidupan di dunia ini tampaknya sesuai dengan kehendak langit. Langit menganugerahkan Qilin Douluo dengan varian jiwa bela diri. Namun ia menghadapi akhir yang tragis dalam hidupnya. Dia telah menderita dari terlalu banyak beban emosional selama pertumbuhan fisik dan mentalnya yang mengakibatkan dia menjadi ekstremis. Ternyata menjadi masalah sosial juga. Dai Tianling mengumumkan serangkaian dekrit pada malam yang sama untuk meningkatkan sistem hukum kekaisaran sehingga kasus-kasus yang mirip dengan Tong Yu akan ditangani secara adil di masa depan. Tong Yu dianugerahkan sebagai Master Hall dari Worship Hall Kekaisaran. Keyakinannya dipecat dan reputasinya pulih. Bagaimanapun, ia mati menebus kejahatannya. Dia pernah menjadi Douluo batas kekaisaran. Dan dia tidak mempermalukan Monster Academy. Seluruh kekaisaran berduka atas meninggalnya limit Douluo. Semangat pertempuran 5 dewa berkurang sedikit selama 3 hari. Markas Tang Sek terletak di Star Luo Empire. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan keluar ke koridor. Ada banyak orang menunggu di sepanjang koridor. Orang yang paling mencolok adalah orang nomor 1 di benua bintang Luo. Naga Suci Douluo. Dia juga dikenal sebagai Presiden Akademi Monster. Limit Douluo Enchi. Bagaimana situasinya? Tanya Enchi dengan bersemangat ketika dia mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat Tang Wulin keluar. Itu di bawah kendali. Energi hidupnya sangat kuat. Demikian pula garis keturunan saya milik binatang buas ilahi. Saya telah berhasil membersihkan semua energi destruktif dengan menghapusnya dari garis keturunannya. Kita harus menunggu dan melihat apakah dia bisa pulih dengan energi hidupnya. Jika bukan karena dia seorang limit Douluo, aku takut bahkan kehadiran dewa sejati tidak akan menyelamatkan hidupnya. Enchi menghembuskan napas panjang lega. Tatapannya tampak rumit saat dia memandang Tang Wulin. Terima kasih. Saya benar-benar tidak berharap ini terjadi. Saya tidak tahu bahwa dia akan mengambil langkah ekstrim seperti itu. Tang Wulin berbicara. Dia masih harus mengatasi kekhawatirannya. Saya pikir kita perlu mencari anak yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Kita hanya bisa membebaskannya dari kekhawatirannya dengan melakukannya. Kalau tidak, aku takut dia akan menyingkat mutiara Qilin sekali lagi. Yang mulia, Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa dia tidak akan dapat membantu saat berikutnya hal ini terjadi. Mutiara Qilin akan mengekstrak esensi tubuhnya. Sebenarnya, percuma saja kalau diberikan pada orang biasa. Orang itu akan segera mati jika dia menyerapnya. Enchi berbicara dengan senyum pahit. Dia terlalu keras kepala. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencari anak itu. Namun, seluruh keluarga mereka pindah ke benua Douluo setelah kejadian. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Saya mungkin penyebabnya. Karena saya sadar akan kebenaran di balik kejadian itu. Saya takut dia akan melakukan sesuatu yang konyol. Jadi saya memaksa keluarga untuk pergi. Selanjutnya, mereka pindah ke benua Douluo untuk menjauh dari Star Luo. Saya kehilangan kontak dengan mereka sesudahnya. Banyak kejadian aneh terjadi setelahnya. Sebenarnya, saya mengetahui dari penyelidikan saya bahwa gadis itu melakukan tindakan keji karena dia secara emosional tidak stabil pada saat itu. Suaminya yang baru menikah telah meninggal dalam suatu kecelakaan. Ibu Tong Yu bertemu dengannya di waktu yang salah ketika dia mengalami banyak tekanan emosional. Orang yang menyelamatkan Ibu Tong Yu sebenarnya dikirim oleh gadis itu. Dia masih memiliki kebaikan dalam dirinya.
Itu benar-benar kesalahan mengerikan baginya untuk mematahkan kaki ibu Tong Yu. Meskipun demikian, dia juga tidak pantas mati. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Urusan dunia tidak pasti dan balas dendam melahirkan lebih banyak balas dendam. Namun, saya percaya Qilin Douluo akan mendapatkan beberapa wawasan setelah pengalaman yang mengerikan ini. Kemungkinan besar, dia tidak akan terobsesi lagi. Anda harus memberitahu dia tentang hal-hal ini. Saya percaya, dengan basis kultivasi dan pengalamannya, dia akan menerima saran Anda. Enci mengangguk. Jika dia bisa melewati saat ini, aku pasti akan memberitahunya. Tuan Sekte Tang, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Terus terang, Kekaisaran telah melangkah terlalu jauh dalam mengatur pertempuran 5 dewa. Mengapa kita tidak menunda pertempuran keempat besok 1 hari lagi? Kamu pasti kelelahan hari ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Selain itu, ini pelatihan yang bagus untuk saya. Saya mengantisipasi bertemu Anda di pertempuran terakhir. Ini kehormatan saya untuk bisa bertarung melawan limit Douluo. Saya tidak takut kalah dalam kompetisi. Tetapi saya berharap mendapatkan pengalaman dari keterlibatan saya dalam pertempuran. Bab 1355 Worldwide Fame bermalam. Enci meliriknya dalam-dalam dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Monster Academy masih kurang banyak dibandingkan dengan Shrek Academy dan Tangsek. Hanya Akademi Shrek dan Tangsekte yang mampu menumbuhkan bakat langka seperti Tang Wulin dengan rahasia tersembunyi mereka. Setelah putaran ketiga pertempuran 5 dewa berakhir, seluruh kekaisaran terkejut sementara Tang Wulin dibawa pergi oleh Roh Kudus Douluo. Tidak ada yang bisa menyaingi Roh Kudus Douluo di Kekaisaran Luo Star atau lebih tepatnya di seluruh benua Star Luo. Roh Kudus Douluo menekan jiwa Qilin Douluo yang akan segera bubar. Dia mengurung jiwanya di dalam tubuhnya lalu membawanya kembali ke Tangsek untuk perawatan. Energi kehidupan limit Douluo sangat kuat sehingga tidak mudah baginya untuk mati. Selain itu, Tong Yu masih dianggap sebagai yang terbaik dalam hidupnya sebagai limit Douluo. Usianya sekitar 70 tahun. Tepatnya saat energi hidupnya paling kuat. Tang Wulin juga menahan tenaga pada saat terakhir sehingga aura kehancurannya tidak mengalami ledakan total. Mereka entah bagaimana berhasil menyelamatkan nyawa Qilin Douluo di titik akhir. Tentu saja, 5 elemen Qilin Pearl yang ajaib dan patut dicontoh juga kembali menyatu dalam tubuh Qilin Douluo. Akhirnya, batas Douluo yang telah menjalani hidup yang kesepian dan tak berdaya tidak mati begitu saja. Tapi Tang Wulin masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik baginya atau tidak. Yali menggunakan setetes darah segar Tang Wulin untuk memicu garis keturunan binatang suci Qilin Douluo Tong Yu. Dia sudah memasuki kondisi penyembuhan diri sekarang. Tetapi beberapa hari berikutnya akan menentukan apakah dia bisa membuat pemulihan total. Yang mulia, saya ingin permisi dulu. Saya ingin mempersiapkan kompetisi besok. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Roh Kudus Douluo sebelum kembali ke kamarnya. Waktu berjalan sedikit singkat baginya karena jelas bahwa 1 malam saja tidak cukup baginya untuk menyerap dan mencerna keuntungan dari pertempuran hari ini dengan Qilin Douluo. Karena urgensi masalah ini, dia harus mengembalikan dirinya ke kondisi terbaiknya sehingga dia bisa melanjutkan pertempuran keempat pertempuran 5 dewa besok. Dia sudah melalui 3 dari 5 putaran dalam pertempuran 5 dewa. Dia merasa mendapat keuntungan terbesar dari pertempuran hari ini. Bahkan jika basis budidaya Tong Yu berkurang karena mutiara Qilin. Pandangan ke depan dan pengalaman tempurnya termasuk pemanfaatan kekuatan jiwa semua adalah tingkat batas Douluo. Kalau tidak semestinya sulit bagi Tang Wulin untuk bertarung melawan guru jiwa lain di bawah peringkat Hyper Douluo sesuai dengan kapasitas bertarungnya saat ini. Pertempuran itu berlangsung sekitar 1 jam. Dia juga menghabiskan sebagian besar waktu memeras otaknya dan sudah kelelahan pada akhirnya. Baru kemudian ia berhasil mencapai kemenangan setelah Qilin Douluo kelelahan. Pada kenyataannya, ini benar-benar kasus keberuntungan. Jika Qilin Douluo berada dalam kondisi prima, Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan dalam kondisi saat ini. Basis kultivasinya akan didominasi oleh lawan. Malam berlalu. Semuanya tenang dan sehat di Star Luo.
Rincian yang terkait dengan pertempuran kemarin telah berubah menjadi topik pembicaraan terpanas untuk semua orang di Kekaisaran. Nama Qilin Dou Luo Tongyu sudah menyebar ke seluruh Star Luo Empire. Dia bukan pahlawan tetapi dia juga bukan pelaku yang bersalah. Banyak peristiwa terjadi karena berbagai macam kecelakaan yang tidak disengaja. Narasi terakhirnya hampir mendapat simpati dari lebih dari 70% orang. Dengan demikian, pengampunan khusus kekaisaran baginya pada dasarnya telah menerima dukungan dari rakyat jelata. Ketika semua orang secara bertahap menenangkan emosinya, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Lebih dari setengah pertempuran 5 dewa antara Tang Sekte dan Bintang Luo telah selesai. Di sisi lain, Sekte Master Tang telah memenangkan semua pertempuran sampai hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Qilin Dou Luo tidak menampilkan kemampuan bertarung dari pembangkit tenaga listrik batas Dou Luo sejati dalam pertempuran kemarin. Tetapi bahkan orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran itu dengan sangat baik memahami pertempuran macam apa itu. Di sisi lain, Tang Wulin pada akhirnya berhasil mengalahkan Qilin Dou Luo meskipun usianya lebih dari 20 tahun dalam pertempuran seperti itu. Hasilnya begitu terlepas dari bagaimana ia memenangkan kompetisi. Ini menandakan bahwa Tang Sekte telah mencapai kemenangan. Ini adalah kasus 3 kemenangan beruntun. Siapa yang mengira ini akan terjadi sebelumnya? Dail Tianling tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia sudah terlalu jauh untuk kembali ketika dia pulih dari keterkejutan masalah Tong Yu. Pada kenyataannya, Tang Sekte sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Ini membuatnya merasa sedikit canggung sebagai kaisar. Nama Tong Yu menjadi dikenal luas di antara orang-orang Star Luo Empire karena ceritanya. Namun, nama Tang Wulin menjadi terkenal bagi setiap rumah tangga hanya dalam beberapa hari singkat. Selain itu, ia mendapatkan lebih banyak pendukung dengan berlalunya waktu. Orang-orang membayangkan pemenang tetapi bukan pecundang. Tang Wulin meraih kemenangan dalam 3 pertempuran berturut-turut sehingga ia telah membangkitkan kehausan bagi para pahlawan di warga Star Luo Empire. Master Sekte Tang Sekte begitu kuat meskipun usianya masih muda dan dia hanya seorang model yang tinggi, kaya dan tampan. Tidak perlu mempertimbangkan apakah dia kaya lagi. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia bisa digambarkan kaya seperti kerajaan. Pandangannya yang tampan, temperamen yang cerah, kemampuan yang kuat benar-benar terlalu menarik bagi para wanita. Selain itu, ini tidak hanya berlaku untuk gadis-gadis muda tetapi wanita dari segala usia. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik seperti dia hanyalah idola bagi banyak pria muda. Setelah orang-orang tenang, Dai Tianling menemukan melalui penyelidikannya bahwa dari semua frekuensi jiwa yang memainkan replay pertempuran, adegan yang diminta tertinggi bukanlah adegan sebelum kematian Tong Yu pada akhirnya. Tetapi itu adalah adegan yang menangkap wajah Tang Wulin berlinangan air mata setelah mendengarkan cerita Tong Yu. Sudah ada basis penggemar gadis berteriak bahwa Master Sekte Tang Sekte tetap sama tampan meskipun menangis. Ada video yang menangkap orang yang memegang spanduk Dewa Tang Wulin nomor 1 di peron. Jika ini terus berlanjut, Dai Tianling takut pengaruhnya sebagai kaisar atas kekaisaran ini akan pucat dibandingkan dengan Tang Wulin jika dia ingin memenangkan pertempuran berikutnya. Tang Wulin, kau brengsek. Dai Tianling memiliki sikap yang agak aneh terhadap Tang Wulin saat ini. Atau haruskah digambarkan sebagai sedikit rumit? Dia sangat mengagumi kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin. Seorang pemuda di atas 20 tahun dapat melakukan hal ini hanya di luar imajinasinya. Namun, justru karena inilah dia merasa sedikit takut pada Sekte Tang. Tang Wulin sudah mengesankan sekarang. Dalam beberapa dekade lagi ia bisa menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Selain identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte, ia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Jika dia menjadi orang nomor 1 di dunia, itu tidak akan menjadi masalah bagi Akademi Shrek untuk dibangun kembali di masa depan. Hampir tidak mungkin untuk membuat Tang Wulin bergabung dengan Star Luo Empire karena 2 identitasnya kecuali jika ada hubungan yang bahkan mendalam. Setelah itu, Dai Tianling secara tidak sadar memikirkan putrinya. Dia mendapati dirinya berpikir bahwa akan lebih baik jika putrinya mengambil tindakan lebih awal pada bocah ini. Tidak akan ada banyak masalah hari ini. Mungkin, dia harus mempertimbangkan opsi yang disebutkan oleh putrinya sebelumnya.
Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri ketika ide ini muncul di benaknya. Dia adalah putri kerajaan yang bermartabat. Bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi selir seseorang? Bagaimanapun, dia telah memutuskan bahwa dia akan menundukkan aura gembira Tang Wulin terlebih dahulu. Kalau tidak, dia terlalu banyak dalam sorotan sekarang. Kekaisaran akan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia bekerja dengan Tang Sek di masa depan. Prinsipnya terlalu sederhana. Apa yang akan dilakukan Dai Tianling jika orang-orang yang dikirim mewakili Star Luo Empire untuk bernegosiasi dengan Tang Wulin adalah penggemarnya? Bocah itu sudah menjadi idola semua orang dalam beberapa hari singkat. Ada lebih dari sekedar dia sendiri dengan mentalitas yang rumit terhadap Tang Wulin. Ada banyak lainnya termasuk Enci, Zhang Geyang dan bahkan Smiley Face Dou Luo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menstabilkan posisinya dan bahkan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia sudah bisa mewakili Tang Sekte nyata sejak dia datang ke Star Luo Empire. Pengaruh pertempuran lima dewa telah meluas tidak hanya di Kekaisaran Bintang Luo tetapi juga ke Federasi Dou Luo dan Kerajaan Kekaisaran Semangat. Tang Wulin saat ini sudah muncul di bidang visual orang-orang tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Seperti yang disebutkan oleh Roh Kudus Dou Luo. Sudah waktunya bagi dia untuk mengambil langkah maju dan membuat seruan publik dalam persiapan untuk masa depan. Bersambung.